Haleluya, semuanya kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita patut bersuka cita. Saya senang sekali karena saya kembali ke habitat yang awal, yaitu sebagai worship leader. Saudara, secara pribadi saya lebih suka disebut sebagai worship leader daripada pengkhotbah. Ya. Tapi nggak apa-apa, apapun profesinya, apapun kegiatan kita, semuanya kita melayani Tuhan, melayani Dia, Raja di atas segala raja. Amin. Kita sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai ibadah kita minggu ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan mulai ibadah kami. Kami mohon lawatan Tuhan, urapan Tuhan bekerja atas kami. Hamba-Mu yang menyampaikan pujian, memimpin pujian maupun hamba-Mu yang Engkau percayakan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Urapi kami semua, ampuni dosa kesalahan kami, layakkan kami di dalam nama Yesus. Sehingga pelayanan kami boleh menjadi berkat, memberkati sidang jemaat Tuhan dan kami semuanya yang hadir, yang beribadah hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Yang ada di atas, yang ada di bawah. Amin. Haleluya. Coba lambaikan tangan kita semua. Mari. Ya, haleluya. Berikan jabat tangan kiri dan kanan saudara. Ayo. Jabat tangan. Ya, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa saudara ya. Puji nama Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian. All this, ya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya, disambung dengan ku berjalan ke Kanaan dan haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Sekali lagi, pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Haleluya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Sebentar ya. Oke, saudara tepuk tangan. Kita akan buat sedikit variasi. Nanti ketika kita sampai ke lagu ku berjalan, kita beri tepuk tangan 3 kali ya. Nanti tolong yang di bawah ikut. Ku berjalan. Ayo praktek. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Nah, puji Tuhan ya. Saya menyapa ada Mami Kis, Mas Deksi Shalom ya, puji Tuhan. Ada Bu Wina, oh luar biasa. Ada Pak Bambang juga, Pak Simon. Ada Ibu Lydia, ada Chelsea, ada Victor. Oh, komplit sekali, luar biasa ya. Senang sekali bisa berkumpul kembali di tempat ini Bapak Ibu untuk memuji nama Tuhan. Oke, yuk kita nyanyi sama-sama. Kita bangkit berdiri sama-sama supaya semangat ya. Ayo. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku
selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Puji nama Tuhan. Saya lupa menyapa, ini baru datang Korudi, shalom, haleluya. Ada Devon sama Evan ya, shalom, puji Tuhan, haleluya. Ada Ibu Gembala di atas, shalom, haleluya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, katakan dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku berjalan, yuk, ku berjalan, tepuknya, ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan lagi. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Sebelah kiri. Haleluya, 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 haleluya. Yang kanan. Puji Tuhan. Bersama-sama. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Yuk tepuk tangan untuk kita semua, haleluya, haleluya. Coba katakan sama-sama, haleluya, haleluya. Ayo Patricia, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, luar biasa. Ini KKR saudara ya, kita sudah lama sekali rindu tidak merasakan suasana ibadah seperti ini. Puji Tuhan, lambaikan tangan semuanya. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang nanti sebentar akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan, waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah
tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut, ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya, selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. You're the light unto my path. Sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Gembala. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Kami akan memuji Engkau selama-lamanya, karena Engkau baik buat kami, Engkau baik buat kami semuanya. Terima kasih. Ketika kami harus berjalan sampai ke Kanaan, maka kami berjalan bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman-Mu yang adalah terang, adalah pelita bagi jalan, bagi langkah kami. Terima kasih. Urapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan firman-Mu, pakai dengan pengurapan Allah yang baru sehingga firman-Mu boleh menegur kami, menyegarkan kami, memulihkan kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami berikan tempat yang terbaik bagi hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom jemaat. Pada saat ini kita masih tetap melakukan ibadah online, tidak menjadi masalah dimanapun kita berada. Asalkan hati kita tetap bisa melekat bersama dengan Yesus, kita tetap bisa mencari Dia dimanapun dan apapun keadaan kita. Di nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-42. Perikop dari firman Tuhan ini berjudul tentang percakapan dengan perempuan Samaria. Saya harapkan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan membaca ayat ini terlebih dahulu di rumah. Beberapa waktu yang lalu, saya bertemu dengan seorang jemaat. Dan dalam pertemuan saya dengan jemaat itu, ibu ini berkata kepada saya, Cik, sekarang ini loh, sudah musim corona, masih saja ada orang yang suka mabuk-mabukan. Dia berkata, mungkin orang ini sudah tidak punya otak lagi. Otaknya mungkin sudah tidak di kepala, tapi mungkin sudah ada di lututnya. Dia berkata, sudah musim corona, harusnya orang itu bertobat, berdoa, berjalan dalam jalan kebenaran. Ibu ini berkata seperti itu kepada saya, karena dia melihat masih ada saja orang-orang di saat kondisi seperti ini yang masih mabuk-mabukan. Tetapi ketika saya melihat beberapa video di grup WA ataupun mungkin di Facebook ataupun di berita-berita yang ada, masih ada juga yang namanya kejahatan di mana-mana. Ada pembegalan dan bahkan bukan hanya barangnya diambil, bahkan yang dibegal orangnya pun dibunuh. Masih ada pencurian, masih tetap ada perzinahan. Dengan enjoy mereka menikmati dosa-dosa mereka. Walaupun keadaan situasi seperti ini.
Dikatakan seperti ibu itu berkata, tetapi masih saja orang dengan enak bisa berbuat dosa. Tetapi pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-42. Belajar dari perempuan Samaria ini. Kalau kita melihat di sini, di dalam Yohanes pasalnya yang keempat ayat 16 dikatakan, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Di sini kita melihat ketika perempuan Samaria itu bercakap-cakap dengan Yesus. Perempuan ini adalah seorang yang berdosa. Karena di situ dikatakan perempuan ini sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada padanya sekarang itu juga bukanlah suaminya. Dia adalah perempuan yang berdosa. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia mulai berubah. Dia berubah ketika dia bertemu dengan Yesus. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Dia berubah. Dia ingin tahu tentang Yesus lebih lagi. Dia ingin mengenal Yesus dengan lebih lagi. Bahkan kita melihat di situ, di dalam ayat yang ke-24, bagaimana Yesus berkata kepada perempuan itu, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di sini Yesus mengajarkan perempuan itu bagaimana dia harus menyembah Tuhan, bagaimana dia harus berdoa. Sebab Allah itu roh. Yesus mengatakan, jadi harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran berarti bahwa kita harus hidup sesuai dengan firman Allah. Kalau hidup kita masih belum sesuai dengan firman Allah, kita masih bisa menikmati dosa-dosa kita. Kita masih bisa mabuk-mabukan. Seperti yang dikatakan ibu tadi, kita masih bisa menipu, kita masih bisa mencuri, kita masih bisa berzina. Mungkin banyak hal dosa lain yang masih kita perbuat. Apakah benar ketika kita berdoa? Apakah benar ketika kita sudah menyembah dia, kita sudah menyembahnya di dalam roh dan kebenaran? Dan apakah ketika kita berdoa, ketika kita menyembah dia, apakah kita benar sudah bertemu dengan Yesus? Ataukah kita masih bertemu dengan iblis? Tetapi ketika kita benar-benar bertemu dengan Allah kita, ketika kita bertemu dengan Yesus, itu yang akan mengubahkan hidup kita. Tetapi kalau kita bertemu dengan Bapa kita, iblis, maka kita akan menjadi serupa dengan iblis. Tetapi saya percaya ketika kita benar-benar mau berdoa, bertobat, menyembah dia dengan sungguh-sungguh, kita akan bertemu dengan Bapa kita, yaitu Yesus Kristus. Dia tidak berdosa. Maka kita pun akan berbuat seperti yang Bapa kita kerjakan. Kita akan meninggalkan dosa-dosa itu. Seperti perempuan Samaria ini, ketika dia bertemu dengan Yesus, yang tadinya dia adalah perempuan yang berdosa, dia berubah. Mari kita lihat di ayat 39 dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang kuperbuat. Perempuan ini dari berdosa, dia menjadi percaya kepada Yesus. Dan dia mulai menginjil dan menyampaikan firman itu, membawa banyak orang percaya kepada Yesus.
Bahkan kita melihat di sini ayat yang 42 dikatakan, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami sendiri tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Wanita ini menyampaikan kepada semua orang bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Sehingga orang-orang di sekitarnya yang mendengar kesaksian perempuan ini berkata bahwa bukan hanya dari kata perempuan itu saja, tetapi mereka melihat sendiri bahwa Yesus adalah benar-benar juru selamat dunia. Inilah pertobatan yang sesungguhnya. Inilah pertobatan yang benar-benar dilakukan oleh wanita ini. Dari perempuan yang berdosa, dia boleh bercakap-cakap dengan Yesus, bertemu dengannya. Dia bertobat. Dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat pribadinya. Dan dia mulai memberitakan firman itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Mungkin sekarang keadaan corona, tetapi itu tidak menjadi jaminan untuk orang bisa bertobat. Yang menjadi jaminan orang bisa bertobat dan percaya Yesus adalah Tuhan ketika dia benar-benar bertemu dengan Yesus. Maka dia akan bertobat. Dia akan meninggalkan semua perbuatan dosanya. Seperti perempuan Samaria ini, dia menyadari bahwa dia perempuan yang berdosa. Dia menyadari dia sudah memiliki 5 suami. Bahkan sekarang yang ada padanya bukan suaminya. Dia menyadari akan dosanya. Dan dia bertobat. Dan biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini, kita semua boleh mau berjumpa dengan Yesus. Kita bertemu dengannya. Dan biarlah dia boleh masuk dalam hati kita. Dan membawa kita kepada pertobatan yang sesungguhnya. Sehingga kita bisa menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Ketika kita berdoa berlutut menyembah dia, kita bertemu dengan Bapa kita yang kudus, Bapa kita yang ajaib, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Pada akhir dari ibadah ini, kami bersuka cita buat hadirat-Mu. Terima kasih, kami bersuka cita dalam pujian penyembahan. Kami mendengarkan firman Tuhan, memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah hadir secara online. Tuhan berkati kehidupan mereka masing-masing, pekerjaan mereka masing-masing. Apa saja dikerjakan, Engkau membuatnya menjadi berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi bangsa negara Indonesia tercinta, untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, berikan hikmat akal budi, supaya boleh memimpin bangsa Indonesia keluar dari wabah COVID-19 dan bebas lepas dari krisis ekonomi. Terima kasih. Kami yakin Indonesia bisa. Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing di rumah kami masing-masing. Mari kita angkat tangan, kiranya anugerah, berkat, damai dan sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di surga, kasih dan sayang Tuhan Yesus serta persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal menyertai kami semuanya mulai hari ini sampai kepada kesudahan zaman, sampai Maranatha. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.